Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Damarifki, nomor presensi 10 dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya sebagai moderator. Saya Hoyrul Mulukin dari nomor absen 17 dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya sebagai tim netral. Saya Narendra Tamsurayana, nomor absen 23 dari kelas 10 IPA 2. Saya Naswa Aulia Putri dari kelas 10 IPA 2, nomor presensi 24. Saya Sarinda Tibuyung dari kelas 10 IPA 2, nomor absen 32. Kami di sini sebagai tim afirmasi. Saya Satrio Aji Wibowo dari nomor presensi 34. Saya Hanifah Alimadina, nomor absensi 12. Di sini kami sebagai tim oposisi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Pada kali ini kita akan melakukan debat. Debat ini bermosi apakah vaksin booster sangat dibutuhkan untuk masyarakat Indonesia. Dan kali ini di debat kali ini sudah ada tim. Di samping kiri saya ada tim afirmasi, dan di samping kanan saya ini ada tim oposisi, dan di sebelah saya ada tim netral. Oke, langsung saja kita mulai debatnya. Yang pertama-tama, tim afirmasi silahkan menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih untuk Bapak Moderator memberikan kesempatan bagi kami untuk berpendapat. Baik, kami berpendapat bahwa vaksin booster sangatlah penting bagi kesehatan tubuh kita. Karena menurut Halodoc, vaksin booster memiliki banyak manfaat bagi tubuh kita. Dan terbukti bahwa lonjakan kasus COVID-19 tahun lalu saat ini sedang menurun karena adanya COVID-19 kegiatan vaksin booster ini. Dan kami akan melanjutkan memperpanjang perlindungan diri dari virus. Pada intinya, kami menyetujui dengan adanya kegiatan vaksin booster ini. Baik. Sekian. Tim oposisi silahkan menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Untuk dari kami sendiri, kami kurang setuju mengenai vaksinasi booster ini karena survei menunjukkan bahwa sebanyak 54,8 responden itu tidak menyetujui akan adanya penggunaan vaksinasi booster ini, dan hanya 41,7% dari responden yang memang setuju akan proyek vaksinasi ini. Adanya vaksinasi berbayar juga seakan-akan menimbulkan ketidakadilan kesehatan masyarakat. Skema vaksin berbayar ini hanya akan menguntungkan bagi masyarakat kelas atas yang mampu untuk membayar vaksin, untuk mengakses vaksin, sedangkan bagi masyarakat yang kurang mampu akan semakin sulit untuk mendapatkan vaksin booster ini di kemudian hari. Itu saja, terima kasih. Terima kasih tim oposisi. Sekarang tim netral silakan untuk menyampaikan pendapatnya. Terima kasih Bapak Moderator. Dari saya sendiri, saya menyetujui dengan pendapat dari tim afirmasi untuk melakukan vaksinasi COVID-19, yakni yang tahap ketiga, yakni vaksin booster. Akan tetapi saya sendiri juga merasa keberatan dengan adanya skema vaksin yang berbayar. Dengan adanya skema vaksin yang berbayar juga, hal itu hanya akan menguntungkan bagi orang yang mampu untuk membeli vaksin tersebut. Sedangkan bagi masyarakat yang kurang mampu akan berat untuk membelinya. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terus kita lanjut kepada putaran yang pertama. Sekarang tim afirmasi silakan. Saya tekankan sekali lagi, vaksin booster sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Untuk opini para responder sendiri yang sebanyak 54,8% responden mungkin masih belum mengetahui cara kerja dari vaksin booster. Untuk masalah vaksin booster yang berbayar, hal tersebut telah diatasi oleh pemerintah. Hal ini terbukti dengan maraknya vaksinasi booster secara gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah dan berbagai instansi. Jadi, jika ada alasan tentang ketidakadilan kesehatan bagi masyarakat, sedangkan untuk mengenai kurva COVID-19 yang melonjak, hal itu terjadi karena belum meratanya sarana vaksinasi di
di beberapa daerah. Terima kasih. Oke, tim oposisi apakah ada sanggahan? Terima kasih. Tapi begini, masyarakat sekarang dapat mengakses berbagai informasi mengenai vaksin di internet, sehingga tingkat pengetahuan masyarakat mengenai vaksin pun sudah mumpuni menurut saya. Untuk masalah penggratisan vaksin, mengapa pemerintah tidak serius untuk mengatasi masalah COVID ini di Indonesia? Dalam artian vaksin ya disediakan oleh pemerintah 100%. Vaksin semuanya gratis. Kewajiban vaksin booster sebagai syarat untuk melakukan mudik lebaran tahun ini pun juga saya rasa kurang efektif. Karena vaksin booster hanya bisa digunakan untuk masyarakat yang berusia 18 tahun ke atas. Bagaimana masyarakat yang notabene anak-anak yang di bawah 18 tahun, apakah mereka tidak boleh mudik atau bagaimana? Itu pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih. Tim afirmasi apakah ada sanggahan? Begini, mungkin masyarakat memang dapat mengakses berbagai informasi tentang vaksin di internet. Akan tetapi, kita tidak tahu apakah informasi yang dibaca itu adalah berita hoax atau fakta. Karena budaya literasi masyarakat Indonesia ini masih rendah. Dan untuk masalah persyaratan mudik, yang mana harus melakukan vaksinasi ketiga yang untuk 18 tahun ke atas itu ya. Tapi untuk anak-anak yang di bawah 18 tahun masih bisa kok, asal sudah melaksanakan vaksin pertama dan kedua dan mendampingi orang tua tanpa tes PCR dan tes antigen asal telah melakukan vaksinasi pertama dan kedua. Itu saja saran dari kami. Terima kasih. Tim oposisi apakah ada sanggahan lagi untuk menyanggah pendapat dari tim afirmasi? Baik, terima kasih Bapak Moderator. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Mengenai vaksinasi yang boleh 18 tahun ke bawah itu ya. Tapi begini Pak, buktinya mengenai vaksinasi ini saya rasa juga kurang efektif ya. Karena pada bulan Februari kurvanya tetap naik, begitu. Jadi saya rasa vaksinasi booster ini yang notabene vaksinasi ketiga, saya rasa nanti hasilnya seperti vaksinasi yang kedua, pasca vaksinasi kedua itu ada kenaikan pada bulan Februari. Itu saja pendapat dari saya. Terima kasih. Oke. Sekarang tim afirmasi apakah punya sanggahan lain? Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa budaya literasi masyarakat Indonesia itu masih rendah. Masyarakat Indonesia pun lebih percaya gosip dari tetangga ketimbang pemerintah. Dan untuk banyaknya kasus meninggal, itu pun berasal dari kesalahan dari penerimanya sendiri yang tidak jujur ketika ditanya tentang kesehatannya sebelum divaksin. Itulah pendapat dari saya. Oke, karena debat semakin panas, mari kita bertepuk tangan diri kita sendiri. Terima kasih. Sekarang kita akan melanjutkan putaran yang kedua. Dimulai dari tim afirmasi, silakan menyampaikan pendapatnya. Ya, seperti yang kami sampaikan pada putaran pertama, kami setuju dengan rencana pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi COVID tahap ketiga. Hal ini berkaitan dengan melonjaknya kurva COVID pada bulan Februari 2022, yang mana membuat pemerintah mengambil langkah pencegahan terjadinya lonjakan kasus lagi, yakni dengan vaksinasi tahap ketiga atau vaksin booster. Itu saja. Kami kurang setuju dengan adanya vaksinasi tahap ketiga atau vaksin booster karena menurut kami bukanlah langkah yang signifikasi. Hal ini dibuktikan dengan kembalinya menonjolnya kurva COVID-19 pada bulan Februari yang merupakan 6 bulan pasca vaksinasi tahap pertama. Menurut kami, melonjaknya kasus COVID-19 pada bulan Februari disebabkan oleh
tidak datangnya vaksinasi tahap pertama, sehingga membuat sebuah lonjakan COVID-19 pada bulan Februari. Dan menurut saya seperti diutarakan tadi, yang banyaknya kematian akibat vaksinasi tadi, yang belum lonjakan ini diakibatkan vaksinasi yang belum merata di berbagai daerah. Terlebih lagi banyaknya masyarakat yang berbohong terhadap kondisi kesehatan mereka sebelum divaksin. Jadi hal ini menjadi dilema baru yang dialami para tenaga medis. Itu saja. Oke. Tim oposisi apakah ada sanggahan? Tapi gini ya, kok bisa gitu loh? Kenapa masyarakat tidak dicek dulu oleh tenaga kesehatan di lokasi vaksinasi itu? Kalau misalnya mereka berbohong kan, kalau dicek kesehatannya pasti ya ketahuan juga. Kenapa nggak dimaksimalkan seperti itu? Terlebih lagi, mengapa pemerintah ini membuat kebijakan yang seakan-akan mendiskriminasikan orang yang tidak mau vaksin karena ragu akan efektivitas vaksin itu sendiri. Itu saja pendapat kami. Terima kasih. Tapi para tenaga medis pun kesulitan jika mereka tetap mau berbohong. Siapa yang bisa memastikan juga mereka berbohong atau tidak? Lagi pula pemeriksaan kesehatan sebelum vaksinasi tidak hanya pemeriksaan kesehatan langsung oleh tenaga kesehatan, namun juga memerlukan kejujuran masyarakat melaporkan kondisi fisik mereka. Baik, terima kasih. Tim oposisi apakah ada sanggahan? Tapi kalau masyarakat yang berbohong itu kan juga karena peraturan pemerintah yang tadi ya, kan saja termuter tadi. Jadi di satu sisi masyarakat itu ragu akan efektivitas vaksin booster dan mereka enggan untuk vaksinasi. Sedangkan di sisi yang lain, jika mereka tidak ingin vaksinasi, mereka menolak vaksinasi, maka hak bernegara mereka akan dibatasi. Jadi ini seperti apa ya? Seperti lingkaran setan begitu yang memang sengaja tidak sengaja dibuat oleh pemerintah. Pemerintah membuat peraturan untuk wajib vaksinasi yang menekan masyarakat yang ragu akan efektivitas vaksin. Tapi ya gimana lagi, kalau mereka nggak mau vaksin, mereka akan ditekan oleh peraturan tersebut dan akhirnya mereka berbohong demi mendapatkan vaksin itu. Nah, kembali lagi, mereka berbohong karena apa? Karena peraturan pemerintah yang tadi. Jadi begitu. Itu sekian pendapat saya. Terima kasih. Lagi-lagi kurva COVID-19 pada bulan Februari tahun 2021 menunjukkan kenaikan kasus positif COVID-19 pasca vaksin kedua. Lagi pula banyak dari masyarakat yang ragu akan efektivitas vaksin booster. Bagaimana target vaksinasi bisa terpenuhi dengan baik? Berbagai peraturan dari pemerintah yang tidak jelas, seperti pembatasan hak bernegara jika belum divaksin, juga membuat kepercayaan masyarakat menurun terhadap program vaksinasi. Nah, masyarakat ini juga takut kalau hak mereka dibatasi karena tidak melakukan vaksin. Itu tadi sebenarnya opini saya. Oke, terima kasih. Berarti secara nggak langsung kalian juga setuju dengan opini saya. Terima kasih. Stop. Daripada debat ini tambah semakin panas, mari kita akhiri saja. Nah, kok bisa gitu Pak? Loh, nggak bisa. Ini waktunya sudah habis. Sekarang masing-masing tim silahkan mengemukakan kesimpulannya dari pendapat. Tim afirmasi sekarang. Tim afirmasi. Apakah ada kesimpulan? Oke, kami dari tim afirmasi, kami berpendapat bahwa pemberian vaksin booster ini perlu diterapkan di Indonesia. Kita sudah mengetahui bahwa sebentar lagi akan ada Hari Raya Idul Fitri, sehingga dapat diperkirakan akan terjadinya lonjakan para pemudik. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya lonjakan kasus COVID-19.
sebagai sebab dari banyaknya kerumunan masyarakat, maka dari itu kita akan memerlukan hal yang dapat mengurangi atau mengantisipasi terjadi lonjakan ini, diantaranya dengan melaksanakan vaksin dosis ketiga atau yang bisa disebut vaksin booster. Pemberian vaksin booster ini juga ada alasannya. Hasil uji klinik menyatakan bahwa efikasi dosis lengkap vaksin primer kepada masyarakat diberitahukan akan terjadinya penurunan imun tubuh penerima dalam jangka waktu 6 bulan. Karena itu kita harus mengantisipasi lonjakan dengan vaksin booster. Terima kasih. Terima kasih dari tim afirmasi. Sekarang tim oposisi silakan menyampaikan kesimpulan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Seperti yang kami singgung di debat tadi, kami tetap kukuh pada pendapat kami mengenai vaksinasi booster. Ya, kami berpendapat bahwa vaksin booster itu langkah yang kurang signifikan dan terkesan setengah-setengah. Buat apa vaksin 3 kali tapi endingnya nanti kurvanya COVID ini naik lagi seperti Februari. Jadi saya tekankan lagi, opini masyarakat juga sangat berpengaruh. Jadi jika masyarakat tidak percaya akan efektivitas vaksin, jangan harap proyek-proyek kalian untuk vaksinasi ketiga ini dapat berjalan. Jangan. Terima kasih. Nanti. Terima kasih tim oposisi. Tim netral, apakah ada kesimpulan dari debat ini? Baik, terima kasih. Dari saya sendiri, saya sebagai tim netral berkesimpulan bahwa kami memang menyetujui tujuan pemerintah. Maksud saya untuk vaksinasi tahap ketiga. Saya menyetujui hal tersebut. Akan tetapi di sisi lain juga kami menyetujui juga dengan pendapat dari tim oposisi yang menurut saya memang langkah kalian sebagai pemerintah itu kurang signifikan gitu, kurang besar langkahnya, masih langkah kecil. Jadi menurut saya kalau bisa ambil langkah yang besar gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya sebagai tim netral akan memberikan kesimpulan tentang vaksin booster. Saya di sini akan berpendapat juga dan berkesimpulan. Di sini saya sangat menyetujui atas pendapat dari tim afirmasi dengan adanya kita harus melakukan vaksin booster, dan manfaat vaksin booster itu sangat efektif bagi imun tubuh kita dan menjaga atau bisa menjadi antibodi bagi tubuh kita sendiri. Dan dengan adanya vaksin booster bisa membantu penurunan angka atau jumlah COVID-19. Itu sudah terbukti sampai sekarang, bahkan kurva pun menurun. Kurva COVID-19 itu menurun karena dengan adanya vaksin booster ini. Dan bisa jadi dengan pola makanan masyarakat yang diubah menjadi pola makanan sehat, itu bisa jadi. Dan di satu sisi lain, saya juga menyetujui pendapat dari tim oposisi atas seharusnya pemerintah melakukan tindakan besar terhadap para masyarakat yang tidak mampu melakukan vaksin booster. Itu memang benar, saya menyetujui itu, dan tidak melakukan peraturan yang menentang atas mudik. Adanya mudik itu harus melakukan vaksin booster terlebih dahulu. Dengan tindakan besar itu, pemerintah dengan cara melakukan gratis vaksin booster terhadap masyarakat yang tidak mampu, itu bisa mengurangi adanya pemikiran masyarakat terhadap vaksin booster atau pemerintahan bahkan
banyak sekali yang mengantri vaksin booster itu. Dan tentang mudik apalagi mudik lebaran, masyarakat di situ pemerintah harus menghapus peraturan atas mudik lebaran atau mudik apapun itu melakukan vaksin booster terlebih dahulu. Sedangkan vaksin booster peraturannya atau syaratnya adalah berumur 18 tahun ke atas. Sedangkan bagaimana dengan 18 tahun ke bawah? Tim afirmasi menjawab bahwa 18 tahun ke bawah itu harus melakukan antigen atau yang lainnya. Bukankah antigen itu sama saja tidak melindungi atau bahkan para masyarakat itu sendiri melakukan antigen hanya untuk memeriksa bahwa apakah dia positif atau negatif dari virus COVID-19, tidak melindungi atau tidak memberi atau menjaga imun tubuh. Dan di sini bisa saja di sini juga saya menentang tim oposisi atas masyarakat yang kurang minim pemikiran atas adanya vaksin booster. Mereka menganggap remeh atas efek dari vaksin booster itu sendiri. Padahal vaksin booster itu sangat penting bagi imun tubuh kita itu sendiri. Di situ saya menyetujui keduanya, dan saya juga menantang pendapat bahwa di sini juga kita harus mengurangi pemikiran masyarakat atas keremehan efek dari vaksin booster itu sendiri. Dan saya juga menantang pemerintah atau pemerintah atas peraturan-peraturan yang mengharuskan vaksin booster. Dan setidaknya pemerintah juga melakukan tindakan besar atas vaksin booster terhadap masyarakat yang tidak mampu untuk melakukan vaksin itu, dengan cara memberikan gratis terhadap mereka. Dan di sini memang saya menyetujui pendapat keduanya atas vaksin booster, dan pemerintah harus melakukan tindakan besar. Dan vaksin booster itu sendiri itu hanya untuk pencegahan kecil saja, seperti untuk menjaga imun tubuh atau menjadi antibodi untuk tubuh. Hanya saja adanya peningkatan COVID-19 itu karena para masyarakat itu sendiri tidak mematuhi protokol pemerintah, seperti tidak memakai masker, selalu berdekatan, tidak mencuci tangan, tidak menjaga kebersihan. Menurut saya, vaksin booster itu sendiri untuk pencegahan kecil saja, agar imun tubuh kita kuat. Sedangkan untuk pencegahan besar seperti kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi atau yang sehat, selalu berolahraga, mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak, dan selalu mencukupi atau meminum air mineral yang cukup. Itu sudah menjadi satu kok. Dan kita juga diharuskan untuk vaksin itu sendiri agar menjaga imun tubuh kita sendiri dari paparan COVID-19. Itu sendiri bisa membantu kita dari atau membantu
membantu konsumsi makanan sehat itu. Dan itu dari kesimpulan saya dari tim netral. Saya mengucapkan terima kasih. Oke, terima kasih tim netral. Jadi kesimpulan pada masing-masing tim ini tetap kukuh pada pendapat pertamanya. Oke, mungkin itu saja untuk debat kali ini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan dan jangan terbawa hati. Mari kita akhiri saja. Nggak boleh. Sekian debat dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf.